Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan koordinat relatif. Ya, koordinat relatif ini sama halnya dengan yang kita bicarakan pada sistem bilangan tadi. Ya, pada sistem bilangan tadi misalnya kita berbicara angka 10 pada basis 10, ya itu ya 10, tapi ketika kita 10 pada basis 2 ini maka akan sama dengan eh, angka 2 pada basis 10. Jadi tergantung kita lihat basisnya siapa dulu. Jadi 1 dan 0 itu bisa representasinya menjadi beneran 10 asal dia pada basis 10, atau ini bisa menjadi 2 kalau dia pada basis 2, ya, pada apa, oh ya, basis 10, ya, artinya kalau dia pada basis 2 dia akan menjadi angka 2. Kalau kita tunjukkan pada basis 8, basis 8, maka angka 10 ini akan menjadi 8, ya. Jadi kalau ini dia basis 2 dia akan menjadi angka 2, kalau dia di basis 10 dia akan menjadi 10, ya. Tergantung basisnya siapa yang kita gunakan. Oke. Oke, sama halnya dengan ini vektor, ya. Dengan vektor, bentar saya hapus dulu. Sama halnya dengan vektor, misalnya kita punya vektor 1 0 1 0, ya, pada R2, ya, pada R2 kita punya vektor 1 0. Ya, ini kalau kita representasikan dengan basis yang standar yang kita gunakan, ya 1 0 itu ya vektornya di sini gitu. Tapi kalau misalnya kita gunakan pada basis yang lain, ya, ya dalam hal ini dia sama, ya, di sini. Tapi kalau kita gunakan misalnya vektornya satu satu, ya, satu satu, maka kita vektornya kita akan ketemu di sini gitu, ketemu di sini vektor satu satu, ya, satu. Tapi kalau kita gunakan basis ini maka bentuknya nggak akan 45 derajat seperti ini, tapi satu satu itu ya di sini gitu, ya. Ini satu, ya, satu, ini satu, ini satu, maka vektor ini jadi bentuknya beda, yang satu seperti ini, yang satu dia akan menjadi seperti ini. Jadi representasinya akan berbeda tergantung dari basis yang kita gunakan. Nah, makanya ada yang disebut dengan koordinat relatif. Jika kita punya suatu basis, ya, himpunan vektor di sini adalah satu basis untuk ruang vektor V, dan V kita kan, kalau kita punya satu basis maka vektor apa saja bisa direpresentasikan menjadi kombinasi linearnya dia adalah ekspresi vektor V dalam basis S. Maka skalar C1, C2 dan seterusnya disebut koordinat. Jadi kita tadi koordinat kita udah tahu koordinat V relatif terhadap basis S, ya. Dan vektor P yang tersusun oleh koordinat ini disebut dengan koordinat vektor V relatif terhadap basis. Artinya kalau kita punya vektor V, ya, tadi 1 0, yaitu terhadap basis tertentu. Jadi atau bisa kita gunakan misalnya oh ya, 1 0, misalnya 1 0, ya, 1 0 itu terhadap basis tertentu. Yang basisnya apa? Ini adalah himpunan vektor-vektor V1, V2 dan seterusnya. Oke. Nah, satu hal yang perlu diingat yang sangat penting, bahwa vektor-vektor koordinat itu juga tergantung pada urutan vektor-vektor. Jadi koordinat kalian tidak bisa tulis dia menjadi C2, C1, dan seterusnya, ya. Terbalik. Tapi harus sesuai dengan vektornya. Kalau kalian mau membuat koordinat C2, C1, maka susunan dari himpunan vektor basisnya harus V2, V1 dan seterusnya. Jadi dia tidak boleh terbalik. Nah, kira-kira itu konsep dari suatu basis, ya, basis di ruang vektor. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh implementasi dari basis pada ruang vektor ini. Oke. Kita lihat contoh yang pertama. Basis untuk ruang vektor S, ya, ini yang paling umum adalah IJK, karena di R3 itu kita tahu bahwa kita ada vektor I, J, dan K, ya. I, J, dan K.
Ya, kita tahu ada vektor I, J, dan K sebagai vektor satuan di R3. Jadi yang nilainya itu adalah 100, 010, dan 001. Ya. Maka eh, syarat dari suatu basis itu adalah dia pertama bebas linier, ya, bebas linier, yang kemudian dia adalah span, span di R3, ya, span di R3. Oke. Nah, kita bisa buktikan. Jadi untuk membuktikan bebas linier kita bisa bentuk dia menjadi suatu SPL homogen seperti ini. C1 ya sama dengan 0, C1I tambah C2J tambah C3K sama dengan 0. Syarat dari bebas linier adalah C1, C2, dan C3 adalah sama dengan 0 dan merupakan solusi satu-satunya. Ya, jadi dia solusi satu-satunya. Kita nggak bisa taruh angka 1 kemudian 00 yang lain. Kalau misalnya itu bisa, maka dia tidak bebas linier. Nah, jika dia tidak bebas linier, maka dia tidak dikatakan sebagai basis. Atau ini bisa kita representasikan seperti ini. IJK ya 100, 01, kita bisa lihat determinannya. Jadi kalau determinannya bukan 0, maka dia bebas linier. Nah, selanjutnya span. Untuk membuktikan bahwa dia span, maka vektor apa saja, ya, vektor apa saja itu dapat dibentuk dari himpunan vektor-vektor S, ya, himpunan vektor-vektor S ini. Ya, misalnya kita punya suatu vektor apa saja PQR, maka kita bisa nyatakan dia dalam P100 tambah Q110 tambah R001 yang hasilnya menjadi PI plus QJ plus RK, ya. Jadi kita bisa nyatakan vektor apa saja sebagai kombinasi linier dari IJK. Atau bisa juga buktinya itu ketika kita representasikan seperti ini, maka determinan dari matriks koefisiennya ini tidak sama dengan 0, yang menyatakan dia bahwa dia dapat dibalik. Jadi kalau dia dapat dibalik, maka C1, C2, C3 ini sudah pasti mempunyai satu nilai, ya, tepat satu nilai. Jadi diingat lagi beberapa teoremanya, maka dia akan punya tepat satu nilai. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa telah membuktikan bahwa IJK itu dia bebas linier dan dia juga span. Maka IJK ini adalah basis untuk ruang vektor R3. Oh ya, IJK itu disebut dengan basis standar. Kita biasanya vektor standar, ya, vektor standar satuan, vektor satuan standar, standar unit vektor, atau sekarang kita sebut dia dengan basis